Salam, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sukacita kita alami di pagi ini saat Tuhan mempertemukan lagi kita melalui renungan harian Toraya edisi Selasa 31 Agustus 2021. Mari sambut anugerah Tuhan hari ini untuk hidup di dalam firman-Nya. Kita akan dituntun untuk menjalani aktivitas dalam firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita bersama baca dan renungkan di pagi ini yaitu dari Yesaya pasal 30 ayat 27 sampai 33. Jadi edisi 31 Agustus 2021 dari Yesaya 30 ayat 27 sampai 33. Sebelum firman Tuhan kita dengar bersama dan renungkan, mari kita mohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami menyambut dengan sukacita hidup yang Engkau anugerahkan Tuhan bagi kami. Kesempatan untuk menikmati dan menyaksikan lagi kuasa, kemuliaan dan keagungan-Mu. Untuk itu, kami berserah diri untuk selalu dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Sebelum beraktivitas, kami hadir di hadirat-Mu Tuhan, datang menyembah di dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu, seraya memohon pimpinan Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan dengarkan pada saat ini. Kami mohon terang-Mu ya Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bersama boleh menikmati ibadah ini, bahkan firman-Mu menyapa kami. Kami bersemangat, kami kuat, dan kami hidup di dalamnya. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang berdoa. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Yesaya pasal 30 ayat 27 sampai 33. Firman Tuhan. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah, dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan napasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat, dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dulu sudah diatur tempat pembakaran. Bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang. Puncaknya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya dan memelihara di dalam kehidupan kita. Amin. Allah berpihak pada umatnya. Allah berpihak pada umatnya. Ini tema yang kita renungkan
berdasarkan perikop yang sudah kita baca. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan keseharian kita, mungkin kita sering merasa tak berdaya ketika kita menghadapi tekanan kehidupan dari orang lain. Bahkan mungkin sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan, merasa bahwa Tuhan jauh dan seolah-olah Tuhan membiarkan orang-orang yang jahat memusuhi kita. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, perikop kita hari ini yang kita renungkan bersama pagi ini menekankan tentang tindakan Tuhan kepada Asyur. Hukuman Allah atas Asyur menunjukkan bahwa Allah tidak tinggal diam. Dia memperhatikan kondisi umatnya dan membela mereka. Dalam ayat 27 menggambarkan kemarahan Allah kepada Asyur karena telah menindas umatnya dengan sangat berlebihan. Api, asap, angin dan banjir dipakai untuk melukiskan kekuasaan, kekuatan dan geramnya kepada Asyur. Kemarahannya menimpa Asyur seperti api yang menghanguskan, hujan lebat, hujan batu dan badai. Ketika penghukuman sedang menimpa Asyur, umat Allah akan berpesta merayakan kemenangan dan keselamatan yang Allah berikan. Mereka akan bergembira sebab Allah sendiri berperang bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa carilah perlindungan kepada Tuhan. Jangan ragu atas pemeliharaannya, karena Dia memiliki cara tersendiri untuk menolong kita. Percayalah bahwa Allah mengenal hati dan kehidupan kita, sehingga Dia pun akan memberi kesanggupan kepada kita agar kita mampu mengalahkan musuh-musuh yang selalu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sebesar dan sekuat apapun musuh dan masalah dalam kehidupan kita, namun jika kita tetap berharap dan percaya kepadanya, maka yakinlah saudara-saudara bahwa Allah tidak tinggal diam memberi kita jalan keluar sehingga kita bebas dari perbudakan musuh. Percayalah pada Allah. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu yang kami alami untuk bisa bersaat teduh di pagi ini, seraya mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan syukur. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami bahwa Allah berpihak pada umat-Nya, sehingga menjalani hari ini kami boleh kuat, kami boleh beraktivitas di dalam dekapan kasih Tuhan, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Perlengkapi kami dengan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Dan biarlah aktivitas kami hari ini tetap kami lakukan seturut dengan firman-Mu. Berkatilah itu Tuhan, sehingga jeripaya kami tidak sia-sia, tetapi Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat. Tak henti-hentinya Tuhan kami terus berdoa, mendoakan kehidupan jemaat. Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang hingga saat ini masih bergumul di sekitaran penyakit, baik paparan virus corona maupun saudara-saudara kekasih kami yang sudah bertahun menjalani pergumulan oleh karena suatu penyakit. Namun kami percaya Tuhan, penghiburan dan kekuatan Tuhan akan terus nyatakan kepada mereka, sehingga mereka tetap percaya dan bersandar padamu. Segala bentuk perawatan pelayanan, baik mereka yang di rumah sakit ataupun di rumah-rumah,
Banyak sarana yang Tuhan gunakan sebagai saluran berkat. Dokter, para medis, dan bahkan keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Berkati saudara-saudara kekasih kami yang berduka. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan sumber penghiburan bagi saudara-saudara kami yang berduka, anak dan keluarga dari almarhum Bapak Ruben Renden, juga dari keluarga almarhumah Yohana Tae. Karuniakan mereka Tuhan kekuatan. Mereka yakin dan percaya bahwa hidup kami adalah milik-Mu dan pemberian-Mu dan kami akan kembali kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pencarian kerja, dan banyak hal yang mereka jalani. Dalam hidup mereka kami punya harapan. Mereka pun memiliki cita-cita dan kami percaya Tuhan telah merancangkan rancangan damai sejahtera dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan saat kami mau menjalani hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami, pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bimbinglah kami bersama sehingga kami tidak pernah putus asa bahwa tidak ada sesuatu yang menghalangi kami untuk terus beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pergilah, jalanilah hidup dan aktivitas hari ini. Percaya bahwa Tuhan berpihak pada kita. Tuhan akan selalu mengiringi kehidupan saudara-saudara. Mari menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.